Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, syukran. Karena pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat yang tidak mungkin bagi kita manusia untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk semua menghitung nikmat-nikmatnya. Ini Allah yang berfirman. Jadi pandai-pandailah kita bersyukur. Perbanyaklah kita bersyukur, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitung semua nikmatnya. Maka dengan kita menghadiri kajian ini semata-mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ada juga orang yang diberikan waktu luang, dia tetap menghadiri majelis ilmu meskipun sedang sakit. Dan para malaikat akan ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan tentang pembahasan kita tentang menjadi imam. Kemarin kita telah menyelesaikan baru 7 poin tentang keimaman, yaitu pada yang pertama kita menjelaskan tentang syarat-syarat imam, kemudian orang yang lebih utama menjadi imam, dan keimaman anak kecil, keimaman imamah wanita, imam orang yang buta, imam orang yang kurang utama, dan imamnya orang yang bertayamum mengimami orang yang berwudu. Yang kedelapan di sini disebutkan oleh beliau Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi rahimahullah taala. Yang kedelapan di sini disebutkan imamah musafir. Imamnya musafir. Apakah musafir itu sah untuk menjadi imam bagi orang yang mukim? Ya. Pada musafir itu adalah orang yang mengadakan perjalanan jauh, yang dia membutuhkan bekal, baik berupa uang, minuman, makanan, bahkan mungkin pakaian. Karena kita tidak tahu di tengah perjalanan pakaian kita nanti tetap bersih atau kotor, terkena najis atau tidak, ya. Sehingga kita sebagai seorang musafir, ketika kita sedang bepergian, kita harus menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya agar kita bisa sampai ke tujuan. Itu baru di dunia. Belum lagi bekal di akhirat yang sangat membutuhkan bekal yang begitu banyak. Jangan sampai kita kehabisan. Baru berjalan sepertiga, seperempat, setengah, kita sudah kehabisan bekal.
Bagaimana dengan orang yang nggak pernah sholat, tidak pernah sedekah, tidak pernah berinfak, tidak pernah puasa Ramadan, kerjaannya maksiat, bahkan kerjaannya berbuat kesyirikan, kemudian meninggal? Kira-kira bagaimana di akhirat? Ada nggak bekalnya? Ada nggak bekalnya? Ada. Bekalnya dosanya itu. Ya. Bekalnya itu dosanya itu. Ya. Bukan bekal amal solehnya. Ya. Bekal dosanya itu. Ya, maka dari itu kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh beliau imamah musafir. Apakah dia sah menjadi imam bagi orang yang mukim? Ya, mukim itu lawan dari musafir, ya. Mukim itu orang yang menetap. Ya. Di sini disebutkan musafir sah mengimami salatnya mukim, yaitu orang yang berada di daerahnya, yang tidak sedang mengadakan perjalanan jauh. Jadi sini disebutkan musafir sah mengimami salatnya orang mukim. Ya. Sebagaimana kita mungkin, ya, kita singgah atau kita berziarah ke saudara kita misalnya ke Jakarta, ya. Kemudian kata tuan rumahnya, silakan untuk menjadi imam di dalam sholat berjamaah, maka sah, ya, sah. Beliau melanjutkan di sini, tetapi bagi mukim, jika ia sholat di belakang musafir, maka ia dianjurkan menyempurnakan sholatnya setelah imam menyelesaikan sholatnya. Maksudnya apa, Pak? Kalau musafir kan boleh dijamak, boleh dikosor, ya. Jadi kalau misalkan musafir itu mengimami, dia melakukan 2 rakaat, ya, misalkan 2 rakaat salat isya misalkan, atau salat zuhur lah gampangannya. Seorang musafir mengimami orang yang mukim, dia menjamak dengan jamak kosor, meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2. Ketika imam sudah selesai, ya, maka yang mukim-mukim ini dia bangun kembali untuk melaksanakan 2 rakaat. Karena dia mukim, dia harus menyempurnakan sholatnya sesuai bilangan rakaatnya. Kalau maunya tahu, Hah? subhanallah. Ya. Itu bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, ya mungkin makmumnya banyak subhanallahnya, ya. Paling tidak seorang imam itu ketika ingin mengqashar sholatnya, dia memberitahu jamaah, saya musafir akan sholat 2 rakaat. Nanti setelah saya selesai, bagi makmum silakan untuk menambahkan 2 rakaat lagi, ya, masing-masing, ya. Jadi nggak boleh ikut-ikutan qashar bagi yang mukim, ya. Ini tidak boleh, ya. Paham Pak, ya? Insyaallah. Karena Rasulullah SAW pernah mengimami salatnya penduduk Mekah. Pada saat itu beliau adalah sebagai seorang musafir, ya. Padahal Rasulullah itu lahir di mana, Pak? Di Mekah, ya, di kota Mekah. Lahir di kota Mekah. Kalau kita mengenal sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita yang bacanya sedih juga, Pak. Sedihnya apa? Nabi tidak pernah melihat ayahnya sampai Nabi meninggal. Ya. Ketika ibunya itu Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad, pada usia kandungan dikisahkan ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan kandungannya, ya. Bapaknya meninggal dunia sakit, ya. Kemudian ketika Nabi SAW lahir, ya, Nabi hanya bersama ibunya
selama 6 tahun ketika lahir, ya kan? Ketika lahir selama 6 tahun bersama ibunya. Jadi ketika Nabi usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Itu kalau sekarang mungkin masih anak-anak TK atau mungkin anak SD kelas 1, ya. Dan kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib kakeknya hanya mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun. Jadi ketika Nabi SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia, ya. Kakek yang paling dicintai dan kakek yang paling menyayangi cucunya. Kemudian dipindahkanlah kepada Ummu Aiman. Kemudian Ummu Aiman menyerahkan kepada Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu pamannya. Karena Abu Thalib dengan Abdullah itu kakak adik, ya, kakak adik saudara kandung. Sampai Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, pamannya mengasuh beliau, melindungi beliau, melindungi dakwah beliau, ya, sampai Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Dan Nabi SAW sangat sedih ketika pamannya itu meninggal dunia dalam keadaan kafir. Padahal Nabi menawarkan Islam kepada pamannya, dan pamannya tahu tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengatakan, ya ami, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Yang dengan kalimat itu aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abu Thalib kalau mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah orang yang muslim dan beriman. Tapi karena konco-koncone ini manas-manasi, apa kamu tega meninggalkan agama nenek moyang kamu? Terus seperti itu, ya. Akhirnya dia lebih memilih agama nenek moyangnya dan meninggal dunia. Ya, sedih, ya. Kalau kita belajar sejarah Nabi itu, ya Allah, Nabi Muhammad itu ujiannya sangat berat, Pak. Sudah pamannya meninggal, pergi ke Taif berdakwah kurang lebih ya berapa bulan di sana. Ternyata balasannya apa? Dilempari batu sampai tumitnya berdarah, sampai jalannya agak pincang. Gimana? Kita sedih, ya. Kok jadi sejarah? Ya, kita kembali ke sini, ya. Nabi SAW mengimami salatnya penduduk Mekah. Pada saat itu Nabi SAW sedang sebagai musafir. Setelah salat selesai, Rasulullah SAW bersabda, ya ahla Makkah, atimmu salatakum fa inna qaumun safrun. Hadis ini disebutkan oleh kitab ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Hai penduduk Mekah, sempurnakanlah salat kalian, karena kami ini adalah kaum musafir, orang-orang yang musafir, ya. Sempurnakan. Jadi seperti tadi, ya, ada tamu, mungkin penghafal Al-Quran, bacanya bagus, sudah jadi imam, kemudian dia sholat 2 rakaat qashar, maka yang mukim ini tuan rumahnya, dia tidak ikut salam bersama imam, tetapi dia menyempurnakan rakaatnya, ya. Tapi kalau maghrib nggak boleh diqashar, ya. Kalau maghrib tetap 3, maghrib tetap 3. Yang diqashar itu yang jumlahnya 4 menjadi 2. Yang 2 tetap 2, nggak boleh 1. Yang 3 nggak boleh 1,5, ya. Yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2. Yang 4 boleh 2, ya. Kemudian sedangkan jika musafir sholat di belakang mukim, maka dia harus menyempurnakan sholatnya, tidak diqashar. Nah, ini. Sedangkan musafir sholat di belakang mukim, maka dia harus menyempurnakan sholatnya, tidak diqashar. Berarti kalau orang yang mukim, tuan rumah,
dia sholat dengan sempurna rakaatnya, maka yang musafir itu dia menyempurnakan rakaatnya. Baru ketika sudah selesai, mungkin rombongan ini dia menjamak, nah ini boleh di qasar, ya, boleh di qasar. Jelas Pak? Ya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Kalau anha itu kan untuk perempuan. Ya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya mengenai menyempurnakan salat di belakang mukim, maka dia menjawab itu adalah sunnah Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim itu sebutan juga untuk Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu punya anak namanya Al-Qasim. Kemudian yang kesembilan, berdirinya makmum bersama imam. Berdirinya makmum bersama imam. Apabila seorang laki-laki bermakmum kepada seorang laki-laki, maka dia berdiri di samping kanannya. Jadi ini kalau jumlah orangnya dua, ya. Jadi imam, maka makmumnya di sebelah kanan, ya, sejajar. Tidak boleh mundur sedikit, sejajar. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang bermakmum kepada seorang wanita, maka dia berada di samping kanannya. Nah, bagi seorang wanita, ya, ini wanita jadi imam, kemudian ada wanita yang lain ingin bermakmum, ya, maka dia wanita ini di sebelah kanan imam. Kalau ada wanita lagi yang ingin ikut sholat berjamaah, ya, ingin ikut sholat berjamaah, di mana Pak posisinya? Di samping kirinya. Datang lagi wanita yang ketiga ingin jadi makmum, di sebelah kanannya. Datang lagi sebelah kirinya, terus seperti itu, ya, terus seperti itu. Jadi kalau sudah dua ini, ada datang perempuan satu, ini nggak boleh dijawil, ini suruh ke belakang, nggak boleh, ya, karena imamnya wanita itu di tengah-tengah, berbeda dengan imamnya laki-laki. Adapun jika dua orang atau lebih bermakmum, maka mereka berdiri di belakang imam, ya. Jika ini makmumnya berjumlah 2 orang, 3 orang atau lebih, maka dia berdiri di belakang imam. Ini bagi laki-laki, ya, tentunya bagi laki-laki. Kalau perempuan tadi, ya, dia kanan kiri ada. Kalau udah penuh, baru belakangnya di tengah-tengah, ya. Jadi ini udah penuh safnya yang pertama. Ini kalau perempuan, ya, perempuan ini udah penuh samping kiri kanan. Datang yang berikutnya, dia di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah imam. Nanti baru berikutnya datang menyusun sebelah kanan, kemudian menyusun lagi sebelah kiri, dan seterusnya. Sedangkan jika sejumlah laki-laki dan sejumlah wanita bercampur dan menjadi makmum, maka makmum laki-laki berdiri di belakang imam, sedang makmum wanita berdiri di belakang makmum laki-laki. Jadi imam, makmum laki-laki, makmum perempuan, ya, begitu posisinya. Kemudian jika makmumnya terdiri dari seorang lelaki, jadi makmumnya cuma 1 orang, serta seorang wanita, maka makmum laki-laki berdiri di samping kanan imam, sedangkan meskipun ia seorang anak kecil yang baru mumayyiz. Di sini sebutkan, ya, jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki serta seorang wanita, maka makmum laki-laki berdiri di samping kanan imam,
meskipun ia seorang anak kecil yang baru mumayyiz. Jadi anak kecil yang baru mumayyiz, ya, dia tetap di samping imam sebelah kanannya. Ya. Mumayyiz itu apa, Pak? Mumayyiz itu sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, itu mumayyiz. Anak umur mungkin 6 tahun, 7 tahun itu biasanya sudah bisa membedakan, ya. Tapi kalau 7 tahun ke atas itu sudah ngerti, ya, ini nggak boleh, ini boleh, ini baik, ini buruk. Tentunya kita mengajarkan, ya. Sedang makmum wanita berdiri di belakang keduanya. Jadi ini makmum laki-laki, imam laki-laki, makmum laki-laki, dan ada makmum wanita, dia berdiri di belakang mereka berdua. Ya. Ini, jadi makmumnya laki-laki 1, makmumnya perempuan 1. Ya. Ini posisi-posisi tentang salat, ya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha wa awwaluha. Sebagai saf makmum laki-laki ialah saf yang pertama, dan seburuk-buruknya ialah saf yang terakhir. Ini bagi saf laki-laki. Sebagai safnya laki-laki itu yang pertama, dan seburuk-buruknya saf bagi laki-laki ada yang terakhir. Sedang sebaik-baik saf makmum wanita ialah saf yang terakhir, dan seburuk-buruknya ialah saf yang pertama. Nah, ini banyak didapati di kita, ya, berdampingan antara makmum laki-laki, makmum perempuan, ya. Jadi ini musola, ya, ini dalamnya disekat tengah-tengah, ini perempuan, ini laki-laki, atau dibalik, ini laki-laki, ini perempuan. Maka posisi seperti ini nggak boleh, ya. Jadi setahu saya untuk shaf, ya, shaf pertama itu adalah orang-orang tua, kemudian orang muda, kemudian anak-anak laki-laki, kemudian di belakang makmum anak laki-laki itu adalah anak kecil perempuan, yang dewasanya itu yang belakang. Jadi anak kecil itu terlindungi di tengah-tengah, ya. Jadi posisi pertama itu makmum laki-laki yang tua-tua, baru berikutnya yang muda, kemudian anak kecil laki-laki, kemudian belakangnya anak kecil perempuan, baru yang di belakang itu adalah wanita-wanita dewasa, ya. Kalau di masyarakat kita gimana? Nah, samping, ya. Kalau di tempat saya itu samping-samping gini, ya, laki-laki perempuan. Tempat sholat dia itu seolah-olah sudah kaplingan. Kalau jangan duduk di sini, ini punya saya. Gitu. Jadi kalau nggak di sini itu nggak afdol. Ada yang marah. Biasa di sini ada yang menempati. Dia marah. Seolah-olah di kaplingannya dia. Kaplingannya dia. Dan itu terjadi. Ya, ada. Bahkan ada yang negur, jangan di sini. Ini tuh punya si mbah apa gitu. Ya, malah diingetin, jangan di sini, itu tempatnya mbah Fatimah misalkan. Ya. Ya, jadi kesalahan di kita itu memposisikan makmum laki-laki maupun perempuan itu sejajar, ya, sejajar, ya. Ketika mereka diingatkan bahwasanya makmum perempuan itu di belakang, mereka nggak terima. Kenapa nggak terima? Karena kami dari dulu pertama ya seperti ini.
Ya seperti ini posisinya kalau sholat, diingatkan tentang sunnah Rasul, asing. Ini ajaran apa ini? Kan gitu. Ini ajaran apa? Iya. Wong dari dulu kiainya anu seperti ini kan gitu. Ya. Jadi memang sunnah Rasul itu asing. Ya, sunnah Rasul itu asing. Pada awalnya Islam itu asing dan kembali ajarannya akan asing. Ya. Dikasih tahu yang sebenarnya kebanyakan tidak menerima. Iya. Dikasih hadis, ya nggak mau, ya kan? Karena sudah kebiasaan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Juga berdasarkan praktek yang dilakukan Rasulullah SAW, di mana dalam sebuah peperangan beliau melaksanakan sholat, ya. Lalu Jabir datang dan berdiri di samping kiri Rasulullah SAW, ya. Lalu Nabi SAW memindahkan Jabir ini sehingga posisinya Jabir itu yang tadinya sebelah kiri dirubah ke sebelah kanan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya makmum satu orang itu di samping kanan imam, bukan di sebelah kiri. Kemudian dan tidak lama setelah itu datang Jabir bin Sakhar atau bin Sakhar dan langsung berdiri di samping kiri beliau. Lalu beliau menarik keduanya dan posisikan keduanya hingga berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini posisi ini nih. Jadi ketika ada imam, ya kan, maka datang orang, mungkin ini orang sholat sendirian atau berdua lah seperti inilah, ya berdua seperti ini. Maka orang yang datang itu yang kedua, yang ini jadi makmum yang kedua, dia berada di posisi sebelah kiri, ya. Jadi tidak jawil makmum, ya. Dia posisi sebelah kiri, nanti imamnya lah yang memundurkan dia nanti ke belakang. Ketika dia duduk ke belakang, dia merapatkan softnya. Jadi bukan jawil. Bahkan ada yang ngerti sendiri, oh ada yang belakang ini mundur mundur, ya. Ya ini pernah terjadi oleh Jabir dan juga Jabar, ya. Jabir ketika itu datang, dia di sebelah kiri Rasul pindahkan ke sebelah kanan, datang Jabar ke sebelah kiri, kemudian Rasulullah SAW memundurkan mereka berdua dan mereka pun berada di belakang Nabi SAW ketika sholat dan mereka merapatkan softnya. Ya bisa dipraktekkan nanti ya. Bagi yang sudah tahu maksudnya. Kalau belum tahu ya acak-acakan. Nah juga di sini disebutkan juga berdasarkan penuturan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami dari ibunya, ya, di mana beliau memposisikan dirinya di sebelah kanan beliau dan memposisikan wanita ibunya di belakang kami. Ini artinya ya sholat dua orang laki-laki, satu wanita. Juga berdasarkan penuturannya bahwa suatu ketika aku menunaikan sholat, di mana aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang Rasulullah SAW dan seorang nenek berdiri di belakang kami. Ya. Yang dua orang, kemudian seorang wanita di belakang mereka berdua. Ini tentang berdirinya makmum bersama imam, ya. Posisinya, ya. Nanti bisa terapkan di Masjid Al-Mahmudah ini, ya. Yang ke-10. Nah, yang ke-10 nih. Pembatas imam menjadi pembatas bagi orang yang ada di belakang makmum. Pembatas imam menjadi pembatas bagi orang yang ada di belakangnya atau di belakang makmum. Jadi shafnya makmum itu adalah shafnya imam. Jadi yang berhak ada shaf pembatas ya, bukan shaf ya.
yang berhak ada pembatas itu adalah imam. Ya, jadi imam harus ada pembatas di sininya. Ya, harus ada, bahasa kitanya sutroh, ya, ada penghalang. Bagi makmum nggak ada. Ya, jadi boleh ketika orang itu sedang berjejeran, dia misalkan pengen kencing atau pengen kentut, ya, dia maju kemudian melewati di depan makmum yang lain. Ini boleh, nggak apa-apa, nggak usah dicegat, ya, nggak usah dicegat, ya. Dicegat itu kalau di depan imam, ya, nggak apa-apa. Kalau nggak di samping kanan, samping kiri, ya dia terobos ke tengah-tengah. Tapi kalau ke tengah-tengah itu, kalau shotnya panjang banyak, itu sangat mengganggu sekali. Lebih baik ke samping sana, kemudian langsung keluar. Itu lebih memudahkan daripada kita menyingkirkan orang buka, ya. Nah, itu bisa mengganggu orang yang sedang khusyuk dalam sholatnya. Lebih baik dari samping berjalan, ya. Apabila imam sholat menghadap pembatas, maka makmum tidak perlu memakai pembatas lagi. Ya, jika imam sholat menghadap pembatas, ya, maka makmum tidak perlu memakai pembatas lagi. Karena suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan sebuah tombak, lalu Nabi SAW sholat menghadap ke arah tombak tersebut. Ya, Nabi pernah sholat menancapkan tombaknya sebagai pembatas, ya, dan Nabi sholat menghadap kiblat dengan pembatas dari tombak itu. Dan beliau SAW tidak menyuruh seorang sahabat pun supaya meletakkan pembatas lainnya. Nabi tidak menyuruh sahabat-sahabat untuk ikut-ikutan bersama Rasul ada pembatas. Coba kalau misalkan Rasul macam pembatas, ya, tongkat atau apa lagi. Kemudian makmumnya nancapin tombak satu-satu. Ya, satu ini tidak usah kata Rasul, ya. Cukup imam yang menjadi ada pembatasnya, sehingga tidak boleh kita melewati orang yang sedang sholat. Ini berlaku bagi imam, bagi orang yang sholat sendirian harus ada pembatas, ya Pak, ya. Jadi sering saya ingatkan, Bapak kalau sholat sunnah, ya dekat tembok lah, ya. Jangan pembatasnya ini, sholatnya di sini, ya kan? Jangan. Karena Nabi SAW mengatakan, la tusalli illa sutroh. Jangan kamu sholat kecuali menghadap ke sutroh, ke pembatas, ya. Jadi jangan mulai sholat dulu, cari sutroh dulu. Dan sutroh itu bisa berupa apa saja, berupa tiang bisa, berupa tembok bisa, berupa tas rangsel bisa, atau berupa kayak begini, ya, di atasnya, di depannya bisa, atau pakai tiang ini ya, bisa. Diusahakan memakai pembatas sutra yang permanen, yang kira-kira sutranya itu nggak jalan, ya. Kecuali kalau darurat. Ini orang semua sholat semua, ya, sholat sunnah semua. Nah, ini nggak ada tiangnya, ya, maka kita boleh sholat di belakang orang tersebut. Orang tersebut sudah selesai sholatnya, pergi, kita maju. Dan ini bukan ajaran yang sesat, ya, bukan ajaran yang sesat. Lah, kalau sholat sambil jalan-jalan, ya gitu, ya. Jadi jangan disangka sesat, ya. Jadi orang di belakang, di sini ada orang. Nah, orang depan ini sudah selesai sholat, dia ada keperluan, kemudian pergi. Nah, orang yang ini maju untuk menghadap ke sutroh, mendekati sutroh. Ini dibolehkan karena ini dilakukan oleh para sahabat dan diperintahkan sama Rasul. Dan ini bukan ajaran yang sesat. Sekali lagi, ya. Disangkanya nanti, lah, kok sholat sambil jalan, gitu kan? Ini aliran apa ini, ya kan? Aliran apa ini? Aliran listrik apa aliran apa ini? Ya? Aliran air, ya. Tapi bagi orang yang tidak tahu,
kadang memvonis, hati-hati itu lihat. Ya, mau sholat sambil jalan-jalan. Gitu. Cukup sampai di sini. Ya, kita mungkin melanjutkan sedikit tentang menjadi imam pada poin yang ke-11 insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Mungkin di sini akan dilanjutkan satu poin ya. Tadi sudah kita bahas tentang pembatas bagi orang yang sholat baik ketika jadi imam ataupun sholat sendirian. Di sini yang ke-11 yaitu wajibnya mengikuti imam. Wajibnya mengikuti imam. Karena Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyuktama bih. Ya, sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Ya, dijadikan imam untuk diikuti. Yang namanya mengikuti itu kalau sudah dia bergerak dengan sempurna, baru makmum ikut langsung bergerak. Tidak boleh membarengi, tidak boleh mendahului. Ya. Di sini disebutkan diwajibkan atas makmum mengikuti imam. Hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib. Ya. Dan diharamkan mendahului imam. Ya. Serta dimakruhkan menyamai imam, artinya membarengi imam. Ya. Haram mendahului, makruh menyamai atau membarengi imam. Jika makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram, disebutkan di sini ya. Jika makmum mendahului imam di dalam takbiratul ihram, maka wajib atas makmum mengulangi takbiratul ihramnya. Ya. Wajib bagi makmum untuk mengulangi takbiratul ihramnya. Itu ketika dia mendahului imam dalam takbiratul ihram. Imamnya belum takbiratul ihram, malah makmumnya sudah takbiratul ihram. Ya, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Dia ulang lagi takbiratul ihramnya. Jika tidak diulangi, maka sholatnya batal. Ya, jika tidak diulangi takbiratul ihramnya, maka sholatnya batal. Jadi dia mendahului imam, Allahu Akbar. Makmumnya sudah Allahu Akbar, imamnya baru Allahu Akbar. Kemudian dia teruskan sampai selesai, sholatnya nggak sah, batal. Maka dia mengulangi sholatnya. Ya. Demikian juga dihukumi batal jika dia salam sebelum imam. Nah, di sini sebutkan dia sholatnya batal, imamnya belum salam, dia sudah salam duluan, ya, mendahului. Ya, tadi pembuka sholat takbiratul ihram, makmum mendahului imam. Nah ini rakaat terakhir, imam belum salam, makmumnya sudah salam duluan, ya, maka dia batal. Ya. Apalagi sholatnya 4 rakaat. Waduh, 4 rakaat diulang lagi dari awal ya. Biasanya malas.
ya salah siapa ya, dia mendahului gerakan imam. Kemudian jika dia mendahului imam dalam ruku atau sujud atau bangkit dari keduanya, maka diwajibkan atasnya mengulanginya lagi, di mana dia ruku atau sujud kembali setelah imam. Ya, jadi dia membarengi imam nih, ruku atau sujud, maka diulangi lagi dia, ya, rukunya dan sujudnya. Dan tidak dimungkinkan kejadian ini pasti ada, ya, dan banyak sekali. Bahkan saya pernah lihat sendiri ketika sujud, imamnya belum ada ucapan Allahu Akbar, makmumnya sudah ngangkat duluan. Ngelihat imamnya belum gini lagi. Nah itu pas di samping saya itu, kalau nggak salah, di samping saya. Jadi dia sholat, dia mendahului, ingat imamnya belum nongol gini, dianya gini lagi, ya, nempelin lagi, ya. Untung dia belum, ya, menyempurnakan. Nah, hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang wajibnya mengikuti imam. Dalam sebuah hadis yang panjang, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di sini sebutkan nomor hadis 722. Innama ju'ilal imamu liyuttama bi, fala takhtalifu alaihi. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla qa'idan fasalli qu'udan ajma'un. Sesungguhnya imam itu ditunjuk tiada lain untuk diikuti, maka janganlah kamu berbeda dengan imam, ya. Jangan berbeda dengan imam. Jika imam itu takbir, maka bertakbirlah kalian. Jadi takbirnya imam sudah selesai, baru kita takbir. Jadi imamnya Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ya, itu namanya mengikuti imam namanya. Ya, jadi imam sudah sempurna, baru makmum mengikuti. Begitu juga ruku. Kalau imam ruku sudah sempurna, ya, begini, maka makmum baru Allahu Akbar. Ya. Dan ketika imam sudah i'tidal, sami'allahu liman hamidah, sudah tegak, baru makmum i'tidal, ya, Rabbana walakal hamdu. Tidak membarengi, tidak mendahului. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jika dia ruku imamnya, maka rukulah kalian. Jika imamnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kalian Allahumma rabbana walakal hamdu. Dalam jawaban ini ada 4 bacaan, ya. Terkadang Rabbana walakal hamdu, kadang Rabbana lakal hamdu. Jadi nggak pakai wa, langsung Rabbana lakal hamdu. Atau pakai Allahumma dulu, pertamanya Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya. Karena dalam, kalau nggak salah, kitab Hisnul Muslim itu disebutkan beberapa bacaan, ya. Jika dia sujud imamnya, maka sujudlah kalian. Kemudian jika ia sholat sambil duduk, maka sholatlah kamu semuanya sambil duduk. Nah ini diperhatikan, ya. Kalau imam, ya, dari awal sudah duduk posisinya ketika sholat, maka semua makmum duduk semua. Tidak ada yang berdiri, walaupun makmum bisa berdiri, ya. Ini ketika imam sholat, memulai sholat, dia mungkin kakinya sakit atau bengkak atau gimana, ya, dia jadi imam, dia duduk, ya, kemudian memulai sholat, maka semua makmum dia duduk semua, walaupun makmum bisa berdiri. Tapi kalau imam
ya, mau mulai sholatnya dengan berdiri Allahu Akbar, ya, maka makmum semuanya berdiri. Tiba-tiba imam di tengah perjalanan kakinya sakit, nggak bisa berdiri, dia duduk, maka makmum semuanya berdiri. Makmum semuanya berdiri. Kenapa? Karena imam dimulai ketika awal dia berdiri. Ini setahu saya, ya. Jadi ketika imamnya duduk, ya awalnya berdiri, kemudian tiba-tiba perjalanan, nyeri ya, untuk berdiri aja susah. Maka walaupun imamnya duduk, maka makmumnya semuanya berdiri. Karena diawali imamnya berdiri ketika memulai takbiratul ihram. Tapi kalau dimulai dengan duduk, maka duduk semua sampai selesai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yuhawwilullahu suratahu surata himarin." Tidaklah salah seorang di antara kamu merasa takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam. Jadi ini mendahului gerakan imam, bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar. Himar itu keledai, ya. Kalau himar keledai, kalau hisonun kuda, ya. Ini. Kenapa kok kepala keledai? Kenapa enggak beruang? Kenapa enggak buaya? Kenapa Pak? Karena kata Rasulullah, sejelek suara adalah suara keledai. Ya, ringkikannya paling jelek. Atau merubah wujudnya menjadi wujud keledai. Ya. Mengerikan. Badannya manusia, kepalanya keledai. Ini kalau bagi orang yang suka mendahului gerakan imam, maka bertobatlah. Sampai di sini dulu Pak, udah jam 8 lebih, ya. Biar nggak kemalaman. Semoga ini menjadi tambahan ilmu kita berkenaan dengan imam, ya, bagaimana posisinya, dan juga yang lainnya yang sudah kita jelaskan tadi. Nggak ada pertanyaan? Oh ada. Masya Allah. Bismillah. Cukup ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang sholat tapi masuk neraka. Waduh. Pak, ciri-ciri orang sholat tapi masuk neraka gimana Pak? Tolong bantu jawab ini. Ciri-ciri orang masuk neraka. Wallahu a'lam, saya belum mendapatkan jawab, belum tahu sampai situ. Tapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Di sini para ulama menjelaskan yang dimaksud lalai itu adalah orang yang suka mengundur-undur waktu sholat sampai dekat waktu sholat berikutnya tanpa ada alasan, tanpa ada udzur. Duhur dikerjakan mepet ketika asar, ya. Atau bisa juga dalam hal gerakan asal-asalan, ya, asal-asalan. Tapi yang dijelaskan oleh para ulama itu adalah waktu sholat. Dan di sini Nabi SAW juga menyebutkan tentang orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik juga sholat, orang-orang munafik juga puasa, ikut berjihad, ya.
tapi sholatnya mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang munafik itu pada hakikatnya menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ya. Dan ciri-ciri orang yang sholat tapi masuk neraka itu kalau sholatnya dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sebutkan orang yang riya, orang yang sum'ah itu merusak semua amalan, merusak semua amalan. Ya. Jadi kalau sholat, ketika sholat kemudian ada orang perhatikan, dia membaguskan sholatnya, ya kan? Ini riya, ini nggak dapat pahala, ya. Karena riya itu sangat berbahaya, ya. Itu adalah penyakit hati. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Lingkungan rumah saya ada yang memelihara anjing. Terus bagaimana dengan baju yang saya kenakan jika terkena tanah? Apakah najis? Mungkin di sini maksudnya lingkungannya banyak melihara anjing, yang nggak tahu anjing itu BAB di mana, kucing di mana gitu ya. Terus bagaimana dengan baju yang saya kenakan jika terkena tanah? Mungkin tanahnya itu jatuh, tapi biasa buat itu anjing enggak? Lalu lalang. Kalau cuma lalu lalang tok ya enggak masalah sih. Ya kalau cuma lalu lalang ya. Kecuali kalau dia mungkin BAB di situ, mungkin kencing di situ, ya kan tahu nih di situ. Kemudian Allah bajunya jatuh, bluk ke situ, ya. Makanya kena najis, dicuci, ya, dicuci. Ya kalau untuk kehati-hatian, ya kalau memang itu buat lalu lalang anjing, susah sekali. Lalu lalang anjing cuma lewat-lewat top, dia kalau BAB nggak di situ, kencing nggak di situ, ya bajunya jatuh kena tanah ya tidak masalah, diambil. Sedangkan saya tidak tahu di mana saja yang terkena anjing tersebut, ya. Jazakallahu khair. Ya kita ini aja lah, berbaik sangka aja, ya berbaik sangka aja. Nah susah ya. Pokoknya intinya bersih gitu aja loh, ya. Iya, kecuali lihat beneran, benar-benar jelas lihat beneran, ya baru itu dicuci, ya. Tapi kalau nggak lihat beneran, kita ya berbaik sangka aja lah, ini insya Allah suci, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini M pokoknya. Oh ya M ya. Koyote. Imam membaca Al-Fatihah. Saya sebagai makmum mengikuti atau nunggu imam selesai membaca Al-Fatihah. Tolong jelaskan beserta hadisnya. Wah, udah lewat ini. Penjelasannya udah lewat ya, tapi tidak apa-apa. Jadi intinya begini, ketika imam membaca Al-Fatihah dengan suara keras atau jahar, maka makmum semuanya diam dan mendengarkan. Karena ulama mengambil dari ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Para ulama berpendapat demikian karena mengambil dari ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, ya, dengarkan dan diam.
Fastami'u lahu wa ansitu. Ya, dengarkan dan diam agar mendapatkan rahmat. Nah, dari hadis ini ketika imam membaca Al-Fatihah dengan suara keras atau membaca surat yang lain dengan suara keras, maka kita cukup mendengarkan bacaan imam. Syukur-syukur tahu artinya. Ya. Tapi ketika imam membacanya tidak dengan keras, ya, baik di rakaat ketiga atau keempat atau keempat rakaatnya ketika zuhur sama asar, maka semua makmum wajib untuk membaca surat Al-Fatihah sendiri dan ditambahkan surat sendiri. Ya. Gimana Ibu? Jelas ya? Walaupun ada yang berpendapat ya kalau imam baca Al-Fatihah ya makmum juga membaca Al-Fatihah, ya. Jadi berbarengan. Kalau berbarengan kayaknya kurang bisa mendengarkan ya bacaan dari imam tersebut. Dan memang ada beberapa hadis tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tapi dalam hadis yang lain bacanya makmum juga bacaannya imam. Ya. Bacanya imam, bacaannya makmum. Tadi kebalik kok. Bacaan imam juga bacaannya makmum. Memang hadis secara umum tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Itu kalau kita sedang sholat sendirian. Kalau nggak baca Al-Fatihah, ya kita tidak sah sholatnya. Karena itu adalah rukun di dalam sholat yang wajib. Dan itu harus kita pelajari surah Al-Fatihah itu benar-benar ya makhrajnya, panjang pendeknya dan sebagainya. Udah Pak? Cukup? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.